Ada salah satu sahabat yang datang kepada Rasulullah, namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud datang kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah baru saja beranjak dari istirahat. Rasulullah menghampiri sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dilihat oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud? Ternyata Rasulullah dilihat oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ada bercak merah di punggung Rasul. Hadirin, apa itu tandanya? Ternyata hadirin sekalian, ayuhal ikhwah, Rasulullah baru saja beranjak dari istirahatnya dan beliau tidur di atas pelepah kurma. Bayangkan hadirin, seorang baginda Rasul, pemimpin umat, teladan umat, beliau masih dalam kondisi kehidupan yang sederhana, yang artinya itu adalah sangat memberikan inspirasi dan pendidikan kepada seluruh umatnya, agar kita senantiasa hiduplah dan senantiasa menjalankan kehidupan ini dengan penuh sederhana dan realistis, hadirin. Sehingga kemudian apa yang ditawarkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud saat melihat Rasulullah terlihat bercak merah di punggungnya, ya Rasulullah, beliau sambil menitikkan air mata, lawit takhadna wit'an taj'aluhu bainaka wa bainal hasid yakika minhu. Ya Rasulullah, seandainya engkau izinkan aku ya Rasul, engkau izinkan kepadaku, aku akan pergi dan membuatkan sebuah tikar, membelikan sebuah kasur, mungkin hari ini spring bed barangkali ya, yang bertumpuk-tumpuk dan sangat empuk, indah, sehingga tidurnya menjadi sangat nikmat dan nyenyak. Taj'aluhu bainaka wa bainal hasid yakika minhu, sehingga engkau ya Rasul, pada saat engkau tidur lalu kemudian engkau terbangun ya Rasul, tikar itu menjadi penghalang antara engkau yang mulia dengan lantai yang membawahi tikar itu, yang menghalangi antara engkau dengan lantai, sehingga pada saat engkau terbangun dari istirahatmu tidak lagi terlihat bercak merah ya Rasul. Akan tetapi hadirin, apa jawab Rasul hadirin? Begitu sangat mulia, sangat indah dan sangat mendidik sekali kepada umatnya hadirin. Andai kata mungkin hari ini kita menjadi pemimpin, andai kita hari ini mungkin menjadi orang yang berkuasa hadirin, punya jabatan, punya kemampuan, kita ditawarkan oleh salah satu bawahan kita, apa yang kita sambut? Apa jawaban kita saat bawahan kita menawarkan bantuan, menawarkan hadiah? Tentu hadirin, mungkin kita akan menjawab, boleh saja, bila perlu buatkan aku yang lebih indah, yang lebih empuk, tempat tidur yang lebih mewah, bila perlu mungkin siapkan tempat tidur yang lebih indah, siapkan kendaraan yang mewah, bahkan justru bisa menjadi perjanjian dalam akad politik. Nauzubillah summa nauzubillah. Akan tetapi hadirin, apa jawab Rasul? Jawab Rasul begitu indah dan sangat mulia sekali dan sangat mendidik sekali kepada kita semua selaku umatnya, selalu generasi penerusnya. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ya Abdullah bin Mas'ud, ma ana wa dunya ila karakibin. Ketahuilah wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabatku yang sangat aku cintai, ketahuilah bahwa ma ana wa dunya, tidak, saya tidak butuh wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud, karena illa karakibin, kehidupan kita ini seperti halnya hanya orang yang sedang berkendara saja. Istadalluhu tahta syajaratin, kata Rasul, pada saat kita sedang berkendara, sedang bepergian, kita dalam kondisi lelah,
kondisi capek, letih. Istadalhu tahta syajaratin, kita mungkin akan berhenti di bawah sebuah pohon. Kita luruskan otot-otot yang kejang, otot-otot yang mungkin tidak nyaman. Kita berhenti di bawah sebuah pohon beristirahat. Summa raha wa tarakaha, dan pada saat itu hadirin, saat kita selesai berhenti beristirahat, meluruskan otot kita, melemaskan badan-badan kita, summa raha wa tarakaha, kita akan melanjutkan perjalanan kita, yaitu perjalanan yang akan kita tempuh, yang akan kita tuju, yaitu adalah inti dari perjalanan kita. Apakah perjalanan itu adalah perjalanan dakwah? Apakah perjalanan itu perjalanan silaturahim? Apakah perjalanan itu perjalanan sebagai dakwah untuk mensyiarkan agama-agama Allah? Hadirin, boleh kita bayangkan jika kita menganalogikan kehidupan kita saat kita hendak bepergian menempuh suatu perjalanan kehidupan kita. Kita hendak silaturahim ke orang tua misalnya, kita akan berkunjung ke guru kita, ke saudara kita, sanak famili kita di luar kota misalnya. Kita capek berkendara, kita capek mengelilingi kota. Hadirin, kita akan suatu saat mencari tempat istirahat di rest area kah misalnya, atau di warung kopi kah misalnya. Pernahkah kita membayangkan saat kita berada di rest area, saat kita berhenti di warung kopi, lalu kita membayangkan dan kita berangan-angan kita akan berlama-lama di sana? Tentu tidak, hadirin. Kita tidak akan pernah berpikir minum kopi sampai sehari dua hari. Bahkan mungkin kita menginap 2-3 hari bermalam-malam di sana, di rest area. Sangat tidak mungkin, hadirin. Begitulah perjalanan hidup kita. Saat kita selesai beristirahat, hilanglah capek kita, hilanglah letih kita, tentu kita akan lanjutkan perjalanan kita silaturahim ke rumah orang tua kita, ke sanak famili kita, dan ke kota guru kita yang akan menjadi tujuan utama silaturahim kita. Itulah tujuan kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang hanya sebentar saja, yang hanya numpang lewat saja, numpang beristirahat saja, numpang menghilangkan lelah dan letih saja. Karena kehidupan ini, dunia ini adalah bagian dari terminal kehidupan kita yang akan kita tempuh, yaitu kehidupan tujuan utama kita, yaitu akhirat kita, yang kelak kita akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, apakah kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang beruntung atau justru hamba Allah yang merugi? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu kemudian hadirin, ternyata hadirin, Allah menjelaskan ayat ini, Allah menegaskan dalam satu ayatnya, jika kita survei di dalam arwah-arwah yang sudah meninggal, mereka terkubur di alam barzah, hadirin, ternyata Allah menjelaskan sangat begitu gamblang dan sangat begitu jelas sekali. Ternyata mereka mengalami kondisi yang rugi, yang sangat menyesal, yang sangat kecewa. Kenapa kehidupan di dunianya tidak bisa memaksimalkan dengan baik, hadirin? Apa yang Allah gambarkan? Ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya Engkau berikan kami waktu sebentar saja, ya Allah, Engkau berikan kepada kami waktu 1 hari saja, 1 minggu saja, ya Allah, kembali ke dunia, maka akan aku sedekahkan sebagian dari hartaku, wa akum minas solihin, dan mudah-mudahan aku menjadi golongan hambamu yang saleh. Hadirin,
betapa begitu menyedihkan dan betapa begitu miris, memilukan. Cerita ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Mereka yang sudah terkubur di alam barzah tidak akan pernah kembali ke dunia ini. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saat Allah menentukan azal kehidupan kita, usia kita, maka kita tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah bisa menolak surga, tidak akan pernah meminta dipercepat, tidak akan pernah bisa dipercepat, atau tidak akan pernah bisa diperlambat. Itulah ajal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita memiliki ajal, memiliki usia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kisah ini yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita, menjadi ibrah untuk kita, agar senantiasa kita betul-betul mensikapi kehidupan dunia dengan bijaksana, dengan baik, dengan maksimal, agar kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang beruntung, yang kelak akan mendapatkan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijanjikan. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan na'udzubillah summa na'udzubillah kita tidak termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang merugi, yang kelak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah.